Shalom Kingdom Kids, Shalom adik-adik. Bagaimana kabar hari ini? Sehat-sehat bukan? Kembali Kak Kris dan Kak Grace akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita ibadah, ayo kita berdoa dulu. Lipat tangan kalian, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami akan lakukan ibadah pada pagi hari ini. Berkati kami Bapa, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Mari kita angkat satu pujian Kingdom Kids. Kerajaan Allah hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Masih semangat adik-adik untuk memuji Tuhan? Kita angkat satu pujian lagi. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
kita nyanyikan satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur Shalom Kingdom Kids, apa kabar? Udah lama kita nggak ketemu ya. Kingdom Kids yang luar biasa, siapa yang sudah siap dengar firman Tuhan? Saya. Kakak juga sudah siap mau cerita tentang firman Tuhan. Semuanya siap sedia ya. Semua duduk dengan baik, dengarkan, lalu kemudian ingat-ingat. Nah, Kingdom Kids, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih ya. Hari ini saya mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Yeay, siapa yang pintar berdoa? Hebat. Kingdom Kids, dimanapun kamu berada, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat ya? Itu loh cerita tentang Bapak Abraham. Siapa? Bapak Abraham. Tentang Bapak Abraham. Siapa yang masih ingat? Judulnya adalah Panggilan Rahasia. Wow, keren. Masih ingat ya? Pak Abraham dipanggil keluar, disuruh pergi sama Tuhan, tinggalin keluarganya ke suatu tempat daerah yang dia belum tahu ada di mana adik-adik. Wah, kalau adik-adik disuruh pergi, misalnya, ayo Lila pergi ke sana. Kemana? Ke sana aja pokoknya pergi. Ikutin ya, nanti jalannya ke sini-sini. Nanti aku tunjukin. Kira-kira Lila mau nggak? Enggak ya, aku takut. Tapi karena Tuhan yang suruh, Bapak Abraham mau adik-adik pergi. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Judul firman Tuhan hari ini adalah berkata jujur. Apa? Betul, berkata jujur. Siapa di sini yang suka berkata jujur? Yang senang berkata jujur? Atau ada adik-adik yang suka berbohong? Ayo, siapa di sini yang suka berbohong? Nggak ada ya? Enggak kok, enggak. Aku nggak berbohong, pinter. Nah, sekarang kita dengar ya firman Tuhannya. Nanti adik-adik minta tolong Papa dan Mama bacakan Alkitabnya yang bisa dibaca setiap hari. Dari Kejadian 12 ayat 10 sampai ayat 20. Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Begini ceritanya Kingdom Kids. Waktu itu ketika Bapak Abraham pergi keluar dari negaranya menuju satu negara yang dia belum tahu. Dia kan tuh jalan tuh ya. Jalannya jauh adik-adik. Jalannya panas sekali tempatnya. Perjalanannya jauh dan cuacanya panas sekali adik-adik. Kalau siang itu panas sekali. Kalau malam itu dingin sekali. Nah, di dalam perjalanan itu Bapak Abraham, istrinya dan rombongannya melewati satu daerah. Satu daerah dan akhirnya dia tinggal di situ. Nah, firman Tuhan bilang nih, kakak lihat ya, kakak bacakan ya. Di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-10. Kakak bacakan ayat yang ke-9 dulu. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Jadi ada namanya daerah itu, namanya tanah Negeb. Nah, rombongan Bapak Abraham tinggal di tanah Negeb adik-adik. Beristirahat tapi cukup lama. Lalu kemudian firman Tuhan bilang, pada saat itu timbul kelaparan. Waduh, kalau kelaparan apa ya adik-adik? Gak ada makanan adik-adik. Mungkin juga minuman cuma sedikit. Jadi semua harus menahan lapar. Semuanya harus pegang perut. Aduh, aku lapar. Di sana kelaparan adik-adik. Mungkin hasil tanahnya seperti padi, jagung, dan hasil bumi lainnya tidak ada adik-adik. Jadi semua orang yang ada di negeri itu, di tanah Negeb itu kelaparan adik-adik. Aduh, gimana caranya ya? Tidak ada cara lain pada saat itu untuk Bapak Abraham, istri dan rombongannya. Kecuali mereka pergi lagi mencari tempat di mana tidak ada bahaya kelaparan. Akhirnya Bapak Abraham berpikir, oke, aku akan pergi ke Mesir. Kemana adik-adik? Betul, ke Mesir. Nah, Bapak Abraham, istrinya dan rombongannya pergi ke Mesir nih adik-adik.
Tapi Bapak Abraham ingat, oh iya, nanti kalau di Mesir ditanya-tanyain sama orang, aku harus jawab apa ya tentang istri aku. Jadi kalau papa punya mama itu namanya istri. Kalau mama punya papa itu namanya suami. Itu ya. Adik-adik, pada saat itu Bapak Abraham pikir, nanti jangan-jangan aku dipukulin karena apa? Istrinya cantik. Ibu Sarah ini cantik sekali. Jadi mungkin ada orang yang menyukai Ibu Sarah sehingga Bapak Abrahamnya nanti dipukulin. Akhirnya Bapak Abraham pikir, aduh gimana caranya ya supaya aku bisa masuk Mesir tapi aku gak dipukulin karena gara-gara istri aku, katanya gitu. Caranya gimana adik-adik? Abraham menggunakan cara yang kurang baik adik-adik. Oh, kurang baik gimana Kak? Abraham berdusta atau berbohong. Dia waktu ditanya oleh orang-orang ketika masuk negeri Mesir atau negara Mesir, Abraham dilihatin kan sama orang-orang nih. Wih, ini ada orang baru nih. Oh, ada wanita nih. Cantik wanitanya. Lalu orang-orang itu, pengawal-pengawal raja, lapor ke raja. Raja-raja, ada orang baru raja masuk ke negara kita. Itu perempuannya cantik sekali raja. Mungkin itu cocok untuk raja. Wah, raja langsung bilang, baik, panggil orang itu. Nah, adik-adik betul saja. Abraham dipanggil sama raja. Dan kemudian Abraham diberi segala sesuatu. Diberikan ternak, diberikan makanan. Pokoknya Abraham dipenuhi kebutuhannya. Tapi Raja Mesir bertanya kepada Bapak Abraham, siapa perempuan itu yang berdiri di sampingmu? Lalu Bapak Abraham bilang, aduh jangan-jangan kalau aku jujur aku bisa dipukul. Bahkan aku bisa dibunuh nih sama Raja Mesir. Karena dia mau ambil istri aku katanya. Akhirnya Bapak Abraham berbohong adik-adik. Bagus gak berbohong? Gak bagus. Bapak Abraham bilang ini saudara aku. Akhirnya Sarah istri Bapak Abraham dibawa ke dalam kerajaan. Ternyata Tuhan tidak suka sama orang yang berbohong. Karena dia tidak berkata jujur adik-adik. Nah, Tuhan marah sama Bapak Abraham dan memberikan hukuman. Hukuman yang Tuhan diberikan kepada Raja Mesir. Nah, lalu kemudian adik-adik Tuhan bilang nih kepada Raja Mesir, kamu sudah mengambil istri orang. Oh, Raja Mesir bilang, oh enggak, orang dia bilang sendiri katanya dia adalah adiknya. Jadi aku ambil jadi istri. Nah, karena dusta, karena bohongnya Bapak Abraham, orang lain jadi kena akibatnya. Kemudian Bapak Abraham dipanggil sama Raja Mesir dan bilang, kamu bohong ya? Kamu dusta ya? Bapak Abraham minta ampun. Akhirnya adik-adik, ampun ya Raja, aku minta maaf. Aku berbuat salah. Benar dia memang istri aku. Akhirnya Raja Mesir bilang sama Bapak Abraham, kamu jangan berbuat begitu karena aku yang kena hukum. Bawa istri kamu pergi dan beserta dengan ternak dan lain sebagainya, makanan supaya kamu terpelihara, kata Raja di Mesir. Wah, karena Tuhan mengasihi Bapak Abraham, walaupun dia berbuat salah, Tuhan tetap menepati janjinya, memelihara Bapak Abraham dan keturunannya. Adik-adik, kita mau berkata sama Tuhan, saya nggak mau bohong. Siapa di sini yang suka bohong? Nggak ada ya, semuanya anak yang pinter ya.
adik-adik lebih baik berkata jujur. Kalau adik-adik menjatuhkan piring misalnya, atau adik-adik melakukan kesalahan, lebih baik adik-adik mengaku. Pasti mama papa akan lebih senang kalau adik-adik mengaku daripada adik-adik berbohong. Atau siapa di sini yang suka diam-diam ambil uang mama atau papa? Itu juga termasuk berbohong adik-adik. Nah, siapa juga di sini yang pernah ambil mainan temannya tanpa bilang? Betul, itu juga berbohong. Itu tidak boleh. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama berdoa. Kita minta ampun sama Tuhan kalau adik-adik sudah pernah berbohong. Tapi kita mau bilang, aku gak mau berbohong lagi Tuhan. Tuhan tolong aku ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ampuni saya karena saya sudah berbohong. Ampuni saya karena saya tidak berkata jujur. Tapi hari ini kami percaya, saya percaya Tuhan mengampuni saya. Dan saya mau belajar, saya mau berjanji untuk tidak berbohong lagi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Papa Mama, hari ini kita akan membuat prakarya. Bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya seperti kartu. Di depannya ada wajah orang. Lalu kemudian lidahnya bisa menjulur. Kita akan membantu anak-anak lewat prakarya ini untuk tidak berkata dusta. Nanti ini kalau ditarik bisa keluar dan ada tulisannya, ayat hafalan. Amsal 13 ayat 5. Orang benar benci kepada dusta. Seperti ini ya Papa Mama. Nanti kalau sudah anak-anak baca bisa digulung, didorong. Tinggal didorong saja. Nah seperti ini. Nanti anak-anak bisa tarik lagi. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita saksikan. Papa Mama, kita jumpa lagi di dalam acara aktivitas. Setelah anak-anak kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan ajak mereka untuk beraktivitas. Biar lewat aktivitas ini mereka diingatkan tentang firman Tuhan untuk tidak berkata bohong. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah yang pertama spidol, pensil, lem, gunting, penggaris. Kemudian kertas, mama papa bisa gunakan kertas apa saja yang ada di rumah dan warna apa saja. Tapi untuk yang satu ini kita akan gunakan untuk membuat lidah. Jadi kalau bisa yang warnanya merah. Atau kalau memang tidak ada kertas warna merah juga apa saja boleh. Lalu kemudian seutas tali bisa menggunakan apa saja, tali rafia, tali benang, dan lain sebagainya. Baik, yang pertama-tama kita membutuhkan kertas dengan ukuran 8 cm, 8,5 cm, dan 8,5 cm. Nanti di satu sisinya kita jangan potong. Jadi seperti buku ya, Papa Mama seperti buku, masing-masing sisinya 8,5 cm. Setelah itu kita akan membuat gambar wajah. Jadi mama papa bisa gunakan dulu pakai pensil untuk menggambar wajah di kertas ini. Nah, setelah mama papa membuat pakai pensil, baru ditebalkan dengan spidol. Ini alisnya, lalu kita buat matanya. Saya yakin papa mama pasti bisa membuat lebih baik.
kemudian hidungnya. Nah, sekarang kita buat bibirnya. Seperti ini. Dan di bagian tengahnya kita buat garis untuk disobek nanti. Cara bagaimana menyobeknya, kita lipat, jangan lipat patah ya papa mama. Lipat sedikit saja seperti ini, hanya untuk membuat sobekan. Kemudian kita buat sobekannya. Nah, selesai sudah wajahnya. Ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita ambil kertas yang warna merah. Papa mama bisa ukur lebar lidahnya. Papa mama bisa ukur lebar lidahnya itu sama dengan lebar sobekan kertas yang ada di sini. Sehingga bisa kita masukkan nanti. Nah, seperti ini ya. Lalu kemudian kita buat bentuk seperti lidah. Nah, setelah jadi bentuk seperti lidah, ujungnya lebih tumpul ya papa mama. Kita gunting. Seperti ini jadinya. Ini sampahnya kita sisihkan. Kemudian di lidahnya kita tuliskan ayat yang harus dihafal oleh anak-anak. Amsal 13 ayat yang kelima. Amsal 13 ayat yang kelima. Kita bisa mengganti, kita bisa menggunakan spidol berwarna lain. Untuk menulisnya kita bisa menggunakan spidol warna lain. Ayatnya, orang benar benci kepada dusta. Ya, jadi ini mereka bisa hafalkan Amsal 13 ayat 5 bagian A, orang benar benci kepada dusta. Setelah itu lem tali yang kita sudah siapkan, talinya sepanjang mulutnya. Ya, kita ukur. Ini kita ukur. Tali ini gunanya hanya untuk merekatkan lidahnya. Kemudian kita beri lem. Setelah lemnya kering, kita gulung lidahnya. Nah, sekarang setelah kita coba gulung ya, kita masukkan ini yang lidahnya dan talinya melalui sobekan kertas yang tadi kita buat di bibir, di mulut. Setelah itu kita beri lem. Talinya dilem di kertas. Kita tunggu sampai kering. Setelah talinya merekat di lidahnya, di bagian atas, kita gulung. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita rekatkan di bagian yang ada sobekannya tadi, papa mama. Seperti ini. Nah, ujung lidahnya kita bisa masukkan ke dalam sobekan kertas yang tadi.
Jadi bisa ditarik. Amsal 13 ayat 5. Orang benar benci kepada dusta. Ini nanti kalau mau dimasukkan lagi, tinggal didorong seperti ini. Nah, dengan aktivitas ini, kita berharap anak-anak ingat akan firman Tuhan untuk tidak berkata dusta atau melakukan kebohongan. Baik Papa Mama, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Iya, adik-adik dimanapun kamu berada, kita belajar dari firman Tuhan ya. Kita tidak boleh berbohong. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.